Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo mahasiswa hebat, selamat datang kembali pada perkuliahan Ulumul Quran. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik, yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Tahukah kalian, sekitar sepertiga isi Al-Quran memuat kisah yang syarat hikmah dan pelajaran kehidupan. Namun, kisah dalam Al-Quran bukan sekedar cerita untuk hiburan, melainkan petunjuk bagi manusia sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku semata. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh kisah para nabi dan rasul memiliki satu pesan utama, yaitu mengajak manusia bertauhid dan menyembah Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan kisah dalam Al-Quran? Secara terminologis, kata kisah berasal dari bahasa Arab al-qasas yang berarti mengikuti jejak, menelusuri, menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Sedangkan secara terminologis, kisah dalam Al-Quran adalah pemberitaan Allah tentang peristiwa masa lalu, para nabi, para rasul, umat-umat terdahulu, maupun beberapa kejadian penting yang kita bisa ambil pelajaran dan petunjuk bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita mengenal macam-macam kisah dalam Al-Quran. 1. Kisah para nabi dan rasul. Misalnya kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad. Kedua, kisah umat terdahulu yang bukan nabi, seperti Ashabul Kahfi, Qorun, Zulkarnain, Maryam, dan sebagainya. Ketiga, kisah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan peristiwa hijrah. Lalu, apa tujuan kisah-kisah tersebut? Pertama, memperkuat keimanan kepada Allah. Kedua, para nabi membawa ajaran tauhid. Ketiga, adanya kekuasaan Allah. Keempat, adanya bukti risalah para nabi. Kelima, menanamkan nilai moral teladan dari para nabi dan orang-orang soleh. Keenam, efektivitas dakwah agar manusia tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu. Nah, sebagai bentuk pendalaman materi, silakan kalian pilih salah satu tugas berikut. 1. Membuat makalah tentang salah satu kisah dalam Al-Quran beserta hikmahnya. 2. Membuat video animasi edukatif yang menjelaskan pesan moral dari kisah pilihan kalian. 3. Membuat puisi reflektif atau lirik lagu inspiratif yang diangkat dari nilai kisah dalam Al-Quran. Pilihlah bentuk karya yang paling sesuai dengan kreativitas kalian. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga menambah pemahaman dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.